Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2 untuk pembelajaran aritmatika sosial. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang persentase untung dan rugi. Sebelum membahas persentase untung dan rugi, kita ingat kembali tentang untung dan rugi. Perhatikan pada permasalahan pertama, perhatikan harganya ya. Farel membeli kaos kaki seharga Rp10.000. Ia jual kembali kaos kaki tersebut seharga Rp15.000. Nah, dari permasalahan pertama, bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya? Kita lihat bahwa harga beli kurang dari harga jual. Kita lihat kembali. Harga belinya itu 10.000, sedangkan harga jualnya 15.000. Ini kita katakan harga belinya kurang dari harga jualnya. Jadi, Farel mengalami untung atau rugi? Dia beli 10.000, kemudian dia jual 15.000. Untung atau rugi si Farel? Ya. Nah, jawabnya adalah untung. Untung berapa rupiah? Dia tadi beli 10.000, kemudian dia jual 15.000, artinya untungnya adalah Rp5.000. Nah, pada permasalahan ini, Farel mengalami keuntungan. Artinya untung itu harga belinya lebih kecil dari harga jualnya. Kita lanjut ke permasalahan kedua. Perhatikan harganya ya. Dia membeli kaos kaki seharga Rp15.000. Ia jual kembali harganya menjadi Rp10.000. Nah, pertanyaannya, untung atau rugi kalian? Oke, kita lihat bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya. Harga belinya ya Rp15.000, sedangkan harga jualnya adalah Rp10.000. Artinya, harga belinya lebih besar dari harga jualnya. Jadi, dia mengalami untung atau rugi? Benar, dia mengalami rugi. Nah, rugi berapa rupiah? Dia beli 15.000, kemudian dia jual 10.000, artinya dia rugi 5.000 rupiah. Jadi, ketika kita membahas tentang rugi, maka harga belinya itu lebih besar daripada harga jualnya. Ya, seperti itu. Maka, apa yang dapat kita simpulkan? Untung adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Sedangkan rugi adalah harga beli dikurang dengan harga jual. Ini adalah rumus untuk mencari keuntungan dan kerugian. Berikutnya yaitu tentang persentase untung dan rugi. Kita lihat, pertama yaitu tentang persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PU adalah persentase keuntungan. Kita misalkan juga HB adalah harga beli atau modal. Kemudian HJ atau harga jual, yaitu total pemasukan. Maka dapat dirumuskan persentase keuntungan yaitu PU atau persentase keuntungan sama dengan HJ atau harga jual dikurang harga beli per harga beli kali 100%. Atau kita katakan persentase keuntungan adalah untung per harga beli kali 100%. Karena HB dikurang HJ maksudnya dikurang HB, harga jual dikurang harga beli itu adalah untung. Maka bisa dikatakan persentase keuntungan bisa juga dibuat untung per harga beli dikali dengan 100%. Kita lihat contoh pertama. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga Rp4.000.000. Dalam 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Pada permasalahan ini, kita dapat menggunakan dua alternatif penyelesaian, yaitu pertama, alternatif penyelesaian pertama yaitu sebelum menggunakan persentase keuntungan, kita menentukan keuntungan yang diperoleh Pak Dedi terlebih dahulu. Jadi untungnya tadi, seperti kita ketahui, mencari untung adalah harga jual dikurang harga beli, yaitu Rp4.200.000 dikurang 4 juta menghasilkan untung Rp200.000.
Lalu kita cari persentase untungnya, yaitu untung per harga beli kali 100%. Kan saya sudah bisa katakan tadi bahwa kita bisa menggunakan untung per harga beli kali 100%. Maka untungnya tadi adalah Rp200.000 per 4 juta. Harga belinya kali 100%, maka untungnya, ini kan kita cari, ini kita bagi, hasilnya 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh oleh Pak Dedi adalah 5%. Nah, untuk mencari presentasi, bagi yang belum paham, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita bisa samakan di sini 5, kita tinggal 2 per 40. Tinggal lagi 2 kali 100, 200 dibagi 40, hasilnya 5%. Seperti itu. Sekarang alternatif jawaban yang kedua. Sekarang alternatif jawaban yang kedua. Alternatif penyelesaian yang kedua, pada alternatif jawaban 2 ini kita tidak perlu menentukan keuntungannya terlebih dahulu, namun kita menggunakan perbandingan harga jual dan harga beli. Ingat kembali tentang pelajaran perbandingan yang kita sudah pelajari ya. Maka kita perbandingkan persentase harga beli dibandingkan dengan persentase harga jual. Atau kita bisa katakan sama dengan 100% dibagi dengan 200.000 per 4 juta. Jadi 200.000 tadi itu kan keuntungannya per 4 juta dari harga belinya. Maka itu dikatakan, kan kita katakan bahwa persentase harga beli itu 100%. Sedangkan kita ingin cari persentase harga jualnya. Persentase harga jualnya itu yaitu dari untungnya 200.000 per 4 juta. Maka bisa dibandingkan yaitu 100% banding dengan 105%. Maka kita lihat persentase keuntungannya adalah mengurangan dari 105% dikurang dengan 100%. Jadi didapatkanlah persentase keuntungannya adalah 5%. Jadi bisa juga menggunakan alternatif penyelesaian kedua ini dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dan harga beli. Contoh kedua. Contoh 2. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Alternatif penyelesaian pertama yaitu dengan menentukan besar harga jual lebih dahulu. Nah, pada soal ini soalnya itu diberikan, kalau yang pertama tadi kan kita mencari keuntungan sudah diberitahu harga jual dan harga belinya. Sedangkan ini diketahui persentase harga jualnya saja, sedang kita mencari keuntungannya. Makanya di sini kita cari dulu harga jualnya itu berapa. Itu harga jualnya adalah 105% dikali dengan harga belinya yaitu 4 juta. Maka dihasilkan 4.200.000. Maka keuntungannya adalah 4.200.000 dikurang 4 juta yaitu Rp200.000. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah Rp200.000. Nah, untuk alternatif kedua, tidak perlu menggunakan harga jual terlebih dahulu, tetapi dengan menentukan persentase keuntungan. Misal, persentase modal atau harga beli adalah 100%, maka persentase keuntungan adalah persentase harga jual dikurang persentase harga beli sama dengan 5%. Jadi keuntungannya adalah 5% dikali 4 juta sama dengan 200.000. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah Rp200.000. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang persentase kerugian. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang persentase keuntungan. Sekarang kita belajar tentang persentase kerugian. Persentase kerugian adalah digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang kita keluarkan. Jadi, misalkan PR adalah persentase kerugian, HB adalah harga beli atau modal, sedangkan HJ adalah harga jual atau total pemasukan, maka persentase kerugian ditentukan dengan rumus
harga beli dikurang harga jual per harga beli kali 100%. Jadi berbalikan dari keuntungan. Kalau keuntungan tadi kan harga jual dikurang harga beli, sedangkan pada persentase kerugian yaitu harga beli dikurang harga jual per harga beli kali 100%. Atau bisa juga persentase kerugian adalah rugi per harga beli dikali 100%. Contoh 1. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Kita gunakan alternatif penyelesaian pertama. Sebelum menentukan persentase kerugian, kita menentukan dulu kerugian yang diperoleh oleh Pak Rudi. Rugi tadi adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Maka 40 juta dikurang 38 juta, maka dia rugi sebesar 2 juta rupiah. Nah, persentase rugi, jadi bisa aja harga jual dikurang harga beli dulu, boleh. Atau kita pakai rugi langsung, yaitu 2 juta per harga belinya 40 juta kali 100%. Maka didapatkan kerugiannya adalah 5%. Jadi persentase kerugian ditanggung Pak Rudi adalah 5%. Alternatif kedua. Pada alternatif jawaban kedua ini kita perlu menentukan kerugiannya terlebih dahulu, namun dengan menggunakan perbandingan. Seperti pada keuntungan tadi, kita juga menggunakan perbandingan harga jual dan harga beli. Jadi persentase harga beli dikurang persentase harga jual. Kita misalkan persentase harga belinya 100%, maka harga jualnya 38 juta per 40 juta. Jadi didapatkan 100% banding 95%, maka kita kurangkan 100% dikurang 95%, menghasilkan 5%. Jadi kerugian yang tanggung Pak Rudi adalah 5%. Sama ya, seperti dengan keuntungan, hanya bedanya ini merupakan kerugian. Jadi kita tahu bedanya antara rugi dan jual. Ya, harga rugi adalah persentase harga beli dikurang dengan harga jual. Contoh kedua, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual tanah Pak Dedi. Nah, dia di sini Pak Dedinya, di sini yang dikatakan adalah ada 5%-nya, bukan berupa berapa gitu ya, bukan berupa. Kalau di sini ya ada harganya 40 juta, tadi ada harganya 38 juta, sedangkan di sini hanya dikatakan persentase kerugiannya. Maka alternatif penyelesaian pertama dengan menentukan kerugian terlebih dahulu. Kerugiannya itu persentase dari harga kerugian tadi dikali dengan harga beli. Jadi 5% dikali 40 juta menghasilkan 2 juta. Lalu harga jual adalah 40 juta dikurang 2 juta. Maka didapatkan hasilnya 38 juta. Jadi harga jual tanah Pak Rudi adalah 38 juta. Nah, kita harus lihat pada aritmatika sosial ini soalnya bisa berubah ya, tidak hanya harus ada angkanya, bisa jadi ada persentase ditanyakan angka, ada angka ditanyakan persentase, seperti itu. Jadi kita harus paham betul bagaimana rumus ini dan bagaimana menyelesaikan soal. Alternatif penyelesaian kedua, tidak perlu menentukan kerugian terlebih dahulu, tetapi menentukan persentase harga jual. Misalkan persentase modal atau harga belinya 100%, sama seperti tadi, maka persentase harga jual adalah 100% dikurang dengan 95%. Maka kita lihat aja, harga jual dari 95% dikali 40 juta menghasilkan 38 juta. Jadi harga jual tanah milik Pak Rudi adalah 38 juta. Itulah tadi pembelajaran kita tentang persentase kerugian dan keuntungan. Nah, pada pertemuan selanjutnya, pada video-video berikutnya akan dibahas kembali berbagai soal tentang aritmatika sosial. Tetap semangat belajar dan semangat berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.